Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu dalam dan saya di Kepala Sekolah dalam pada Bapak Ibu Guru dan lingkungan yang saya ulang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam diseminasi budaya positif organisasi di tempat ini yang akan saya sampaikan nanti beberapa waktu ke depan. Baik, untuk selanjutnya mohon maaf karena tidak ada slide presentasi menggunakan LCD dan memang di SD kita masih belum memenuhi sarana prasarannya, sehingga semoga kedepannya nanti SD kita bisa terpenuhi sarana prasarana dalam menggunakan LCD atau proyektor. Langsung saja, yang pertama agenda dan kegiatannya yaitu yang pertama pembukaan dan pengantar, kemudian pemaparan materi, diskusi dan penutup. Semoga nanti kita bisa dan diberi manfaat. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, tujuan diseminasi pada siang hari ini yaitu mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu guru bisa melihat di slide yang saya kirim di HP masing-masing. Kemudian yang kedua mengenai konsep pendidikan latihan jadwalantara, dan yang ketiga mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Selanjutnya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Kemudian membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Kemudian konsep budaya positif ini ada 6 Bapak Ibu guru. Yang pertama paradigma stimulus respon, yang kedua disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga retribusi. Nanti kita akan coba membahasnya. Kemudian yang pertama tentang perubahan paradigma. Jadi menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ada ilusi guru itu mengontrol murid biasanya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Saya contohkan stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi termasuk yang mungkin di dalam sekolah ini ya, masing-masing siswa itu mungkin sudah memiliki gambaran yang berbeda. Untuk selanjutnya tentang disiplin dan motivasi. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia inginkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan sama seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia, itu ada motivasi untuk menghindari kenyamanan, ini motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini motivasi eksternal juga. Yang ketiga
itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Kemudian tujuan disiplin positif itu apa? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Biasanya di kelas kita membuat peraturan kelas, tapi mengapa harus keyakinan atau kesepakatan kelas? Jadi contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi jawabannya itu, yang motivasi dari diri kita sendiri, yang kita yakini. Maka diperlukan keyakinan. Kalau peraturan itu kan hanya dari mereka saja, itu dari yang membuat. Tapi kalau keyakinan ini bisa tumbuh dari orang itu sendiri. Nah, di sini ada budaya positif, ada peraturan kelas, itu kemudian yang tinggi ada keyakinan kelas, menjadikan yang positif dan nantinya menjadi budaya positif. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya tentang kesepakatan kelas yang bisa diterapkan. Contoh kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu ada peraturan dan keyakinan kelas. Ini contoh saja perbedaannya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas, ini tanggung jawab. Jadi kita tidak meminta siswa untuk mengembalikan, tapi apa tanggung jawabnya? Bisa setelah memakai buku. Jadi ini ada motivasi dari siswa sendiri, bukan dari guru, seperti itu. Kemudian selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat rencana, sedangkan konsekuensi sudah ada rencana atau sudah disepakati. Kita contohkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu contohnya. Selanjutnya untuk hukuman versus konsekuensi. Nah ini ada contoh. Kira-kira tindakan guru misal, ayo mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi dari itu? Hukuman, ya benar, ini hukuman. Kemudian ada lagi yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi tidak dihukum tapi konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama kebutuhan hidup, kedua cinta kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, kita coba contohkan periksa kebutuhan murid kita. Jinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci dengan Pak Eko gurunya. Nah, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Jinda jika jawabannya seperti ini? Pak guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan Jinda yang tidak terpenuhi apa yang boleh? Tentang kesenangan. Contoh lagi, Pak guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang Jinda butuhkan? Yaitu Jinda dan kasih sayang. Dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu menghukum. Ini guru seorang yang menghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, kamu selalu saja salah, patuhi peraturan saya atau awas. Nah, ini berarti guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu caranya dia bisa cara seperti. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah.
Di posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini contohnya posisi guru yang membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan berapa kali Bapak harus memberitahumu ya. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, posisi yaitu tidak hanya boleh contoh, ayolah bantulah dari ibu ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian posisi yang keempat, monitor atau pemantau. Jadi ini berarti mengawasi. Nah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan sebagai pemonitor atau pemantau? Kemudian manajer posisi yang lain. Di posisi guru berbuat sesuatu dengan baik, mempersilahkan Ruth mempertanggungjawabkan perilakunya. Contohnya, apa yang kita yakini? Nah, tadi kan kita sudah buat keyakinan keras, dibuat bersama-sama murid. Ketika murid melakukan kesalahan, ya kita tanya, kita sudah memiliki keyakinan keras, apa yang harus kita lakukan ketika kamu melakukan kesalahan? Kita kembalikan ke murid. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Ini 5 posisi kontrol institusi, ada yang bisa dibaca, silahkan nanti Bapak Ibu Guru bisa baca. Kemudian segitiga retribusi. Apa itu segitiga retribusi? Yaitu membantu murid memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini bisa digunakan dalam melaksanakan pemulihan murid ketika sudah melakukan kesalahan. Yaitu yang pertama ada sisi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi retribusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri retribusi ini ada memperbaiki lingkungan, tawaran bukan paksaan, retribusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan seterusnya. Kemudian ini proses segitiga retribusi ada yang tadi sudah saya sebutkan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Untuk selanjutnya pada tahap menstabilkan identitas, contohnya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu memang hal yang manusiawi. Jadi kita stabilkan dulu siswanya agar tidak merasa dihakimi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas waktu sekolah kita? Nah, ini yang sudah kita buat tadi keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanya kepada dia. Kemudian yang ketiga yaitu tentang yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, validasi dulu sebelum keyakinan. Yang validasi itu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Pasti kamu punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita validasi dulu tindakannya itu sehingga dia merasa bahwa itu adalah penting baginya untuk diceritakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, dia nanti membuat siswanya bisa melakukan perubahan yang lebih baik dan dia percaya diri untuk melakukan tindakannya untuk memperbaikinya. Selanjutnya ini ada beberapa intervensi yang bisa kita lakukan pada siswa kita. Lalu yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Semoga diseminasi budaya positif ini bisa dilaksanakan apabila nanti kita saling sharing, bisa dilaksanakan di kelas, dan semoga siswa kita juga bisa lancar di dalam kegiatan sehari-hari dan tidak melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.